Sniffing around the entrance. One per guy. We're moving back. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Dak Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film tentang para aktivis radikal yang menyandra 300 orang di sebuah pesta tahunan perusahaan energi di Gedung Pencakar Langit. Aksi mereka segera dibajak oleh seorang ekstremis di dalam barisan mereka yang siap membunuh semua orang. Kini, giliran seorang mantan tentara yang bekerja sebagai pembersih jendela untuk menyelamatkan para sandera yang terjebak di dalamnya, termasuk adik laki-lakinya. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul The Cleaner, yang dirilis pada tahun 2025. Joey Locke, yang aslinya bernama Joanna, dikenalkan sebagai sosok perempuan yang tumbuh besar dalam keluarga penuh kekerasan domestik di London. Saat masih kecil, ia kerap melarikan diri dari situasi keras di rumah dengan memanjat dinding dan keluar lewat jendela apartemen bertingkat tinggi tempat tinggal mereka. Kebiasaan ini membuatnya tak takut ketinggian. 20 tahun kemudian, Joey sudah menjadi mantan tentara yang kini bekerja sebagai pembersih jendela Gedung Pencakar Langit. Gedung tersebut bernama One Canada Square di Canary Wharf. Ia merawat adiknya Michael yang autistik dengan penuh tanggung jawab, sambil menghadapi tekanan hidup yang berat, termasuk kehilangan tempat perawatan Michael yang membuatnya harus membawa adiknya ke tempat kerja. And actually, if you hadn't been charges for data theft. Theft? Like you have a lawyer. Please don't swear. Cross? You seem cross. Yeah, I am. With Swearing. I said I'm sorry. Mother. I left my We'll charger. get one later. Oh, Michael. No! Michael. You did. Six. That's 2 Lord of the Ring. Pada hari itu, Joey terlambat datang bekerja, harus menghadapi bosnya yang galak, dan mendapat tugas membersihkan bekas kotoran burung pada jendela di lantai 51. Cahaya matahari pagi menerpa permukaan kaca gedung Canary Wharf, menjulang setinggi langit di atas distrik finansial London. Di luar gedung, menggantung pada seutas tali pembersih jendela. Joey menyeka kaca dengan gerakan cekatan. Wajahnya tampak tenang, penuh konsentrasi. Namun sorot matanya menyiratkan beban dari masa lalu. Ia adalah mantan pasukan khusus, kini beralih profesi sebagai pembersih jendela. Pekerjaan yang membuatnya berada di luar radar, jauh dari kekerasan dan trauma yang dulu menandai hidupnya. Yes, well, the window cleaner. We can't sack her for being lippy if that's what you're about. Good to see you. Great. And Gerald Milton, owners and CEO. But there is a great deal of uncertainty. Absolutely. Billions. Rekan sekerjanya, Noah, yang nampak ramah dan akrab dengannya, ikut membersihkan jendela bersama. Sementara itu, di dalam gedung sedang berlangsung pesta gala perusahaan energi Agnian yang mengumpulkan eksekutif dan tamu penting. Tokoh-tokoh penting pemerintahan, CEO Enercon, investor asing, dan media berkumpul. Tak seorang pun menyadari bahwa di antara mereka tersembunyi beberapa orang asing dengan niat gelap, dengan wajah tenang. Para teroris telah menyusup ke dalam dengan menyamar sebagai kru catering dan teknisi acara.
Hi, Joey. Go down. You can't tell me. Fuck you. Go on then. Let's try. Get it. The override. Joey selesai membersihkan satu sisi jendela dan bersiap bergeser ke sisi timur. Saat ia melihat keributan kecil di dalam gedung, seorang pria di balik kaca tampak mengeluarkan pistol, menodongkan senjata ke arah panitia gala. Dalam sekejap, lampu darurat menyala, tirai keamanan otomatis turun, dan suara letupan terdengar dari dalam. Joey terperangah. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri ruangan gala berubah menjadi tempat penyanderaan. Komunikasi via earphone pun tiba-tiba terputus. Di dalam gedung, situasi berubah drastis. Para ekstremis dengan cepat mengambil alih lantai gala, memisahkan tamu penting dari staf biasa, dan memerintahkan semua orang duduk diam. Mereka menyandra CEO Enercon dan mengaktifkan sistem penguncian lantai demi lantai. Lifts and doors locked. Needy, sleazy, self-opy. Oh, steady now. Who owns the building now, Jerry? Hey! We're on. Duval are trying to take money from us. Let us go, whatever you... Stand. Seiring situasi menjadi genting, Noah yang adalah anggota kelompok teroris membunuh pimpinan Earth Revolution, yaitu Marcus Black, karena tidak setuju dengan idealisme Black yang terlalu lunak. Noah mengambil alih kepemimpinan dan merencanakan aksi yang jauh lebih ekstrim. Ia mengikat para sandera dengan bom yang dipasang dengan sistem Dead Man's Switch yang terpaut ke detak jantungnya sendiri, yang artinya jika detak jantung Noah berhenti, maka seluruh sandera akan mati. Noah pun mengancam akan membunuh semua orang jika tuntutannya tidak dipenuhi. Joey yang tertinggal di luar gedung, tergantung di permukaan gedung saat membersihkan jendela, berhasil menghindari gas tidur dan menggunakan sinyal api SOS untuk memberitahu pihak berwenang tentang situasi yang sesungguhnya. Cleaner's not going anywhere. Get Gerald. So, Jerry's had his phone. You were loyal to Marcus. Polisi segera mengerahkan pasukan dan menghubungi Joey melalui negosiator Claire Hume yang meragukan bahwa Joey sudah tewas, seperti yang dikira kelompok teroris. Joey akhirnya mendapat izin dan dukungan untuk menyusup ke gedung melalui lubang yang ditembuskan di kaca pelindung gedung oleh tim SWAT. Namun, Noah mengirim orang-orangnya untuk menyingkirkan Joey. Ia juga memaksa Joey membuat dirinya terlihat seperti teroris, agar polisi mengalihkan perhatian. Michael yang licik membantu Joey dari dalam gedung dengan mencari jalur masuk dan berperan sebagai pendukungnya di dalam. Hostages, we can confirm. Got the shot. I'm not with them! Don't shoot! No matter how much someone wants us to think that. She's going for the body. This is Superintendent Claire Hume. Just a hoax. Naughty. For decades. To get inside. Oh, believe me. Noah Santos. He was calling himself Lucas Vander then. If around the entrance. One per guy. We're moving back.
It's a numbers game. What kind of number? Come on, Joey. Come on, Joey, tell me that hole. Massive fall and the dickheads with anything. You want to know why I quit? The pricks I beat couldn't handle being... Except this time. Joey bergerak dari lantai ke lantai dengan mengandalkan rute teknis, menghindari koridor umum yang kini dijaga para militan. Di setiap langkahnya, ia menggunakan alat-alat sekitar, seperti tongkat pel, kabel, paku tembak, bahkan larutan kimia pembersih sebagai senjata improvisasi. Dalam salah satu adegan mendebarkan, ia menyerang dua penjaga di ruang arsip menggunakan tali penarik platform dan menjatuhkan mereka ke tangga darurat. Di sisi lain, Noah, pemimpin lapangan kelompok ekstremis, mendeteksi kehadiran Joey. Ia memerintahkan dua anggotanya untuk menyapu lantai teknik. Mereka menemukan jejak-jejak pertarungan, termasuk jasad salah satu anggota mereka yang diikat dan dibekap di ruang pembersih. Noah menyimpulkan bahwa ada penyusup yang sangat terlatih. Ternyata itu adalah Joey. Namun Noah mengenal nama Joey Locke dan tahu reputasinya. Baginya, ini hanya menambah lapisan permainan. Ia memerintahkan untuk menangkap Joey hidup-hidup. But you need me. I'll be right behind you. I hope wasn't, and I'm sorry. No. Bastard! Setelah berhasil masuk gedung berkat bantuan SWAT dan Michael, Joey dan Michael mulai melawan para teroris dengan menggunakan senjata dan alat yang berhasil mereka rebut. Mereka menyusup ke ruang kontrol dan menemukan video lama Noah yang berisi ancaman pemboman dan propaganda destruktifnya. Michael berhasil mengunggah video tersebut ke internet dan menyebarkan bukti korupsi perusahaan. Mereka juga menyimpan pengakuan paksa para eksekutif dalam bentuk digital agar bisa dipublikasikan. Do not kill Noah Sanders. Mendekati klimaks, Joey menghadapi pertarungan fisik yang intens dengan Noah di dekat lubang besar di fasad gedung yang sebelumnya rusak karena ledakan. Mereka bertarung sengit hingga Joey berhasil merebut alat pemicu bom dari pergelangan tangan Noah dan memasangkannya pada dirinya sendiri. Ia kemudian mendorong Noah jatuh ke jurang, sehingga Noah mati akibat jatuh dari ketinggian. Sementara itu, pasukan polisi membereskan situasi di dalam gedung dan menyelamatkan para sandera. Come on, do it, Joe. Just fucking do it!
Dalam epilog, media menyebutkan insiden itu sebagai tragedi Canary One dan menyebut keberanian seorang pembersih jendela anonim yang menyelamatkan ratusan nyawa. Identitas Joey tidak diungkap. Ia kembali ke rutinitasnya, memegang alat pembersih, berdiri di platform yang menggantung di sisi gedung lain. Tapi kali ini, ia bukan lagi seseorang yang bersembunyi dari masa lalu. Ia telah berdamai dengan dirinya. Following the death of at the highest levels of energy as usual. Do you think we'll go? This war gonna eat your heart out.